Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pemirsa Al-Iman TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali. Kita bertemu untuk saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran tentunya. Dan pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang as-sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan judul yang kita akan bahas adalah perjalanan Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Ikhwan Fidin, pemirsa Al-Iman TV maupun pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pernahkah dalam kehidupan kita mencari satu kebenaran yang kita yakini dalam kehidupan kita? Perjalanan mencari al-haq untuk ketentraman hati kita. Karena tentunya rezeki Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, di mana kita senantiasa berdoa kepada Allah memohon hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari kebenaran, kita memohon petunjuk kepada jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, adalah tentunya perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami benar-benar akan memberi petunjuk pada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha la'ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang baik. Mencari kebenaran, mencari al-haq, mencari sesuatu yang kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan agama ini, yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat Nabi. Jika kita pernah, maka tentunya kita bukanlah orang pertama mencari kebenaran. Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa melakukan tahannut, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah. Kemudian Allah memberikan kepada beliau wahyu, Iqra, bacalah. Demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya, sahabat yang telah kita dengarkan perjalanannya mencari al-haq dari kalangan Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Kita dengar atau kita pernah mendengarkan ceritanya bagaimana dia mencari kebenaran. Dia membaca kebenaran dalam kitab Taurat. Dia dapati nama Nabi ismuhu Ahmad, nama Nabi. Dia dapati sifat-sifat Nabi tersebut di dalam Taurat. Demikian juga sahabat Salman Al-Farisi mendapati keterangan-keterangan bahwasanya Nabi akhir zaman akan tiba. Maka walladzina jahadu fina
lanahdiyannahum subulana. Kita akan dengarkan hadis yang sangat panjang tentang kisah Salman Al-Farisi tentunya mencari kebenaran, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 2300, hadis yang terdapat dalam Musnad Imam Ahmad 2323.737, di mana telah kita dengarkan Salman Al-Farisi menceritakan kisahnya bagaimana dia adalah anak kesayangan dari ayahnya. Ayahnya senantiasa menjaganya. Suatu ketika dia diperintah untuk melihat kebun ayahnya, namun dia tidak melakukannya karena dia tertarik dengan sebuah acara kegiatan di sebuah gereja. Lalu dia duduk di situ hingga matahari mau terbenam, dia pulang. Dan dia mengungkapkan kekagumannya atas ibadah orang-orang Nasara. Ikhwan fillah. Maka dia pun dibelenggu oleh ayahnya, dikurung oleh ayahnya. Namun dia mampu melepaskan diri, dia mencari kebenaran, dia mencari petunjuk, meninggalkan orang tuanya. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah SAW ini. Tatkala dia datang kepada seorang pendeta, dia bertemu dengan pendeta dan dia mengatakan, "Inni qad raghibtu fi hadzal din wa ahbabtu an akuna ma'ak ukhdimuka fi kanisatika." Dia mendatangi seorang uskup, kemudian dia menjelaskan, saya ingin berkhidmah kepadamu, ingin mempelajari agama ini. Wa ta'allamu minka wa usalli ma'ak, saya akan belajar dari engkau dan saya akan sholat bersama engkau. Qal fadkhul, maka diizinkan sama orang Farisi tinggal di berkhidmah kepada uskup tersebut. Wa dakhaltu ma'hu, qal fakana ar-rajul as-saw ya'muruhum bis-sadaqah wa yuraghibuhum fiha fa idza jama'u ilayhi minha asya'a iktanazahu li nafsihi. Ternyata pendeta itu adalah pendeta yang buruk, di mana dia mengumpulkan harta-harta sumbangan yang disumbangkan untuk fakir miskin, dia kumpulkan, dia simpan untuk dirinya sendiri. Walam yu'tihi al-masakin, dia tidak berikan kepada orang-orang miskin. Hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa wariqin, dia kumpulkan sampai terkumpul 7 tumpuk emas dan uang kertas dari tumpukan-tumpukan tersebut. Qal wa baghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna. Maka Salman Al-Farisi tatkala melihat kejadian atau melihat perilaku uskup ini, dia tidak senang. Dia benci. Thumma mat. Namun dia tetap di situ sampai meninggal dunia uskup tersebut. Fa ijtama'at ilaihi an-nasara liyadfinuhu. Maka orang-orang Nasara pun berkumpul untuk menguburkan uskup yang dihormati oleh mereka. Faqultu lahum, lalu aku katakan kepada mereka, kata Salman Al-Farisi kepada jamaah dari uskup tersebut, inna hadza kana rajul as-saw ya'murukum bis-sadaqah wa yuraghibukum fiha. Ini uskup yang jelek, pendeta yang jelek. Dia memerintahkan kalian untuk sedekah, namun dia fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi. Jika kalian memberikan harta itu, dia kumpulkan untuk atau dia simpan untuk dirinya sendiri. Walam yu'til masakin minha syai'an. Sedikit pun tidak diberikan kepada orang-orang miskin. Qalu wa ma 'ilmuka bidzalik? Apa dalilmu ngomong demikian? Kata orang-orang yang ingin menguburkan uskup tersebut. Qultu ana adullukum ala kanzi. Aku akan tunjukkan gudang penyimpanan harta-harta. Qalu fadullana alaihi. Mereka pun kata, ya tunjukkan kepada kami. Qal fa araituhum mawdi'ahu. Qal fastakhraju minhu sab'a kilalin mamlu'atan dhahaban wa wariqan.
Setelah ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi, maka mereka melihat ternyata ada 7 tumpukan emas, harta, uang. Mereka pun mengeluarkan. Qal falamma ra'auha qalu wallahi la nadfinuhu. Tatkala mereka kecewa karena melihat memang benar terdapat 7 tumpukan harta yang disimpan oleh uskup tersebut, maka mereka mengatakan, demi Allah, kami tidak akan menguburnya abadan selama tidak mau kami menguburkannya. Fasalabuhu, maka uskup yang sudah mati tersebut disalib oleh mereka. Tsumma rajamuhu, mereka lempari bil hijarati, dengan batu bebatuan. Ikhwan fillah, ini diantara awal perjalanan Salman Al-Farisi. Maka setelah meninggal dunia, tsumma ja'u bi rajulin akhar wa ja'aluhu bi makanihi. Lalu para jamaah tersebut mencari pendeta yang lain, kemudian menempatkan sebagai yaitu pendeta bagi mereka, menggantikan kedudukan pendeta yang telah meninggal tersebut. Qal yaqulu Salman berkata, "Fama ra'aitu rajulan la yusallil khamsa ura annahu afdalu minhu azhadu fid dunya wala arghabu fil akhirah wala ada abu lailan wa naharan minhu." Maka ternyata pendeta yang ditunjuk ini adalah pendeta yang baik. Maka Salman mengatakan, aku tidak melihat seorang pendeta yang lebih afdal daripada dia, lebih utama dari dia. Dia berlaku zuhud di dunia dan dia sangat dalam beribadah, sangat yaitu tekun mengharapkan akhirat dan senantiasa ibadah di malam dan siang hari. Qal fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablihim. Lalu aku pun menyintainya, yang mana kecintaan yang tidak aku berikan, atau aku tidak pernah aku mencintai dia tidak seperti yang pendeta sebelumnya, kata Salman Al-Farisi. Fa aqamtu ma'hu zamanan, aku pun tinggal bersamanya, berkhidmah. Tsumma hadaratul wafa, namun tatkala tiba kematian, faqultu lahu, pendeta itu ditanyai oleh Salman Al-Farisi, ya fulan, wahai fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu min qablika. Aku telah bersamamu dan aku tidak pernah mencintai seorang pendeta seperti mencintai dirimu sebelummu. Wa qad hadraka ma tara min amrillah fa lam tusi bihi wa ma ta'muruni. Dan aku melihat engkau dalam keadaan sakit, dalam keadaan yaitu hendak meninggal dunia. Apa yang engkau wasiatkan kepada diriku? Apa yang engkau perintahkan? Qal, maka pendeta itu mengatakan, ai bunayya, wallah ma'alamu ahadan al-yawma ala ma kuntu alaihi. Laqad halakan nas wa baddalu wa taraku aktsara ma kanu alaihi illa rajulan bil mawsil. Wahai anakku, kata pendeta itu kepada Salman Al-Farisi, demi Allah, aku tidak melihat, tidak mengetahui seorang pun di zaman ini, di saat ini, yang berpegang teguh seperti aku berpegang teguh pada ajaran yang ada ini. Karena orang-orang telah binasa, mereka telah mengganti agama ini, mereka telah meninggalkan aktsar ma kanu alaihi, ajaran-ajaran yang mereka diperintahkan untuk melakukannya. Illa rajulan bil Mausil, kecuali satu orang pendeta, satu orang di Musil, di Irak. Wa huwa fulan, namanya fulan. Wa huwa lama kuntu alaih, dia orang itu seperti apa yang aku lakukan ini, mengamalkan ajaran seperti yang aku lakukan. Fal haq bihi, temuilah dia. Qal falamma mata wa ghayyib lahiktu bi sahibil Mausil fakultu lahu ya fulan. Maka tatkala meninggal dunia pendeta tersebut, Salman pun meninggalkan orang tersebut, dia berangkat ke Mosul, dia bertemu dengan pendeta yang diisyaratkan oleh pendeta yang telah mati tersebut. Fakultu lahu ya fulan, dia berkata, ya fulan, inna fulanan awsani inda mautihi an alhaqa bik. Wahai fulan, dia berkata kepada pendeta, wahai pendeta,
fulan telah meninggal dunia dan dia berwasiat kepadaku agar aku menemuimu. Wa akhbarani annaka ala amri, dan dia mengabarkan bahwasanya engkau seperti dia dalam mengamalkan ajaran agama ini. Faqala li hakim indi fa aqamtu indahu. Maka diterimalah Salman Al-Farisi, diperintahkan untuk tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu khaira rajulin ala amri sahibihi. Maka dilihat oleh Salman, ternyata dia juga demikian. Dia seperti pendeta yang telah meninggal dunia, baik orangnya. Falam yalbas an mat. Tidak lama kemudian dia juga meninggal dunia. Falamma hadratul fafa. Namun tatkala kematian akan menimpanya, qultu lahu, aku berkata kepadanya, itu Salman Al-Farisi bertanya kepadanya, ya fulan, inna fulanan awsa bi ilaik wa amarani bil luhuq bik wa qad hadraka min Allah azza wa jal ma tara fa ila man tusi bihi wa ma ta'murun. Dia mengatakan, bertanya kepada pendeta yang baik seperti sebelumnya, wahai fulan, engkau akan meninggal dunia, apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Aku bertemu kepada siapa lagi setelah engkau? Apa yang engkau perintahkan? Qal, ay bunayya, dia pun menjawab, ay bunayya, wallahi ma'alamu rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan bi nasibin. Wahai bunayya, yaitu Salman Al-Farisi, wahai putraku, anakku, demi Allah, aku tidak mendapati seorang yang berpegang teguh berajaran seperti ajaran kita, kecuali seorang di nasibin. Ya. Wa huwa fulan, namanya fulan. Falhaq bi, bertemulah dengannya. Qal falamma mata wa ghiba lahiktu bi sahibi nasibin. Maka tatkala dia meninggal, aku pun pergi ke orang yang itu tersebut. Fa jituhu wa akhbartuhu khabari. Aku ceritakan apa yang menimpaku dari awal, bertemu dengan pendeta fulan, kemudian diberi wasiat sampai kepada dia. Wa ma amarani bihi sahibihi. Qal fa akim indi. Maka dia pun menerima Salman Al-Farisi untuk tinggal bersamanya. Fa aqamtu indahu fa wajadu ala amri sahibai. Maka aku pun tinggal bersama pendeta yang ditunjuk yang terakhir ini. Lalu kelihatan ternyata dia sama dengan dua pendeta yang telah mati, berpegang teguh pada ajaran agama. Fa aqamtu ma'a khaira rajulin wallahi ma labisa an nazala bihil maut falamma khudira qultu lahu ya fulan inna fulan qad awsa bi ila fulan. Maka demikian juga dia lama tinggal bersama pendeta tersebut, dan saat nampak tanda-tanda kematian, dia pun meminta wasiat agar apa yang diperintahkan olehnya kepada Salman, seperti dua pendeta sebelumnya. Berilah wasiat kepadaku, karena pendeta sebelumnya telah berwasiat agar aku bertemu dengan engkau. Demikian juga sebelum-sebelumnya. Fa ila man tusibi wa ma ta'murun. Apa yang kau wasiatkan dan apa yang kau perintahkan padaku? Qal ay bunayya wallahi ma na'lamu ahadan bagi alam amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi ammuriyah. Wahai fulan, wahai bunai, wahai putraku, wahai anak, aku tidak mendapati seorang yang berpegang teguh seperti kita semuanya berpegang teguh yang aku perintahkan kau untuk menemuinya, kecuali ada seorang di Ammuriyah. Fa innahu ala mithli ma nahnu alaihi. Dia seperti kita. Fa in ahbabta fa'ti, jika engkau ingin datanglah dia. Qal fa innahu ala amrina, karena dia berpegang teguh seperti kita berpegang teguh pada agama kita. Qal falamma mata wa ghiba lahiktu bi sahibi Ammuriyah wa akhbartuhu khabari faqala akim indi. Maka Salman Al-Farisi setelah kematian pendeta yang terakhir ini, dia pun pergi ke Ammuriyah menemui pendeta yang ditunjuk, lalu dia pun diperintahkan untuk tinggal di pendeta yang ditunjuk, ya. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amri. Maka aku dapati pendeta ini juga baik seperti tiga pendeta sebelumnya. Qal faktasabtu hatta kana li baqaratun wa gunaimah. Maka aku pun juga berusaha bekerja
maka sampai aku mempunyai hewan ternak dan kekayaan. Qal thumma najla bihi amrullah walamma hudira qultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a fulan fa awsa bi fulan ila fulan wa awsa bi fulan ila fulan thumma awsa bihi fulan ilaik fa ila man tusi bihi wa ma ta'muruni. Maka tatkala hendak meninggal dunia, Salman Al-Farisi pun bertanya kepada pendeta yang terakhir ini. Dia bertanya, wahai fulan, aku telah bersama engkau dan sebelumnya bersama dengan pendeta sebelumnya. Mereka mewasiatkan untuk bertemu dengan pendeta berkelanjutan. Lalu setelah engkau, apa yang engkau perintahkan? Apa yang engkau wasiatkan kepadaku? Qal ay bunayya, wahai putra, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alai ahadun minan nasi amuruka an ta'tiya. Wahai bunayya, wahai putraku, demi Allah, aku tidak mendapati seorang yang berpegang teguh seperti kita yang berpegang teguh pada ajaran agama ini, yang aku perintahkan engkau untuk menemuinya. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab. Akan tapi aku yakin bahwasanya telah dekat zaman akan muncul nabi diutus dengan membawa agama Ibrahim. Ini pendeta yang lurus ya. Min ahli kitab ya, di antara ahli kitab ada pendeta yang lurus, ummatun qanitat, ummatun qaimatun. Pendeta yang lurus ya. Yang senantiasa mengikuti agama Nabi Isa yang lurus, yang mengajarkan tauhid. Maka dia mengatakan kepada Salman Al-Farisi, wahai putraku, aku tidak mendapati seorang yang berpegang teguh kepada agama kecuali aku yakin bahwasanya telah dekat seorang nabi yang diutus membawa agama Nabi Ibrahim. Disebutkan yakhruju bil ardil Arab, keluar dari Arab, muhajirin ila ardi baina harratain, akan hijrah ke negeri dua batu-batuan yang hitam. Tidak disebutkan nama kotanya di sini ya, hanya sifat daripada kota Madinah, yaitu bebatuannya hitam. Bainahuma nakhlun, di antara batuan itu ada yaitu kurma-kurma yang banyak. Disebutkan ya. Bihi alamatun la takhfa, yaitu di badan nabi tersebut itu ada tanda-tanda kenabian. La yakul hadiah, dia memakan hadiah yang diberikan kepadanya. Wala yakul sodah, namun dia tidak menerima sedekah, tidak memakan sedekah yang diberikan kepadanya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundak ini terdapat stempel kenabian. Jadi antara dua pundak ini ada di punggung Nabi ya, itu ada stempel kenabian. Fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad fa'al, maka jika engkau mampu bertemu dengan nabi tersebut, menjumpai negeri yang sifat-sifatnya adalah bebatuannya hitam, di negeri itu banyak pohon kurma, maka engkau lakukan itu. Nah, Salman Al-Farisi tidak tahu negeri mana ini. Namun sebagaimana janji Allah SWT yang kita baca dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, niat yang baik dulu. Maka tatkala kita ingin suatu kebaikan, ingin hidayah, ingin mencari kebenaran, niatkan apa niat kita? Apakah niat kita hanya sekedar wawasan saja? Apakah tatkala kita membaca, melihat ceramah-ceramah dari para dai yang mendapatkan dakwah tauhid, itu hanya sekedar wawasan saja? Niat kita. Kalau niat kita ingin benar, ya Allah tunjukilah aku ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan aku yang hak itu hak dan berilah aku rezeki untuk mengikuti al-haq itu ya Allah. Dengan niat sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan pada kita semuanya. Ikhwan fillah, qal thumma mata wa ghuyiba, maka meninggallah pendeta yang memberi isyarat kepada Salman Al-Farisi akan menjumpai suatu negeri yang banyak pohon kurma yang bebatuannya hitam. Fa makastu bi Amuriyah, masya Allah an amkuth. Maka aku tinggal di Amuriyah
beberapa waktu, thumma marra bi nafarun min kalbin tijaran, fakultu lahum tahmiluni ila ardil Arab. Maka tatkala datang para pedagang, dia bertanya kepada mereka, berkata kepada mereka, menawarkan, maukah engkau membawaku ke negeri Arab? Ya, wa utiyakum baqarati hadhihi wa gunaimati hadhihi. Lalu aku akan memberikan kepada kalian sapi-sapiku ini dan harta-hartaku ini. Qalu na'am. Mereka pun menyanggupi, ya. Fa'ataituhumuha wa hamaluni. Maka diberikan semuanya oleh Salman kepada para pedagang tersebut untuk dibawa ke negeri Arab. Hatta idza qadimu bi Wadiyal Qura. Maka tatkala mereka membawaku ke Wadiyal Qura, zalamuni. Ternyata mereka menzalimi, berbuat zalim kepada Salman Al-Farisi. Faba'uni min rajulin min Yahuda abdan. Maka ternyata Salman Al-Farisi dizalimi. Bagaimana penzaliman mereka? Mereka menjual ke orang Yahudi, menjadikan dia sebagai budak. Fakuntu indahu. Maka Salman pun akhirnya menjadi budak, padahal dia orang merdeka. Wa ra'aitun nakhla. Dan aku tinggal bersama orang Yahudi dan aku melihat banyak pohon kurma. Wa rajautu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi. Maka dia berharap, dia belum tahu nama kotanya. Enggak disebutkan di dalam kota, dalam oleh pendeta tersebut tidak disebutkan kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Namun disebutkan sifat-sifat ciri-ciri dari kota tersebut. Maka dia dapati banyak pohon kurma, maka dia berharap, wah, mudah-mudahan ini kota yang disebutkan. Jadi keinginan dia itu sebenarnya Salman bukan untuk usaha, bukan untuk, keinginan adalah bertemu dengan Nabi, rindu dengan Nabi, rindu dengan agama yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencari kebenaran. Maka tidaklah heran tatkala dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, dia membuka, dia melihat itu, dia ke belakang untuk ingin sembunyi-sembunyi melihat tanda nubuwah di punggung Nabi, dan Nabi mengetahui ternyata dia Salman ini ingin melihat, dibukakan oleh Nabi. Maka nanti dalam hadis selanjutnya, tatkala Salman Al-Farisi melihat tanda nubuwah, dia pun memeluk Nabi, menangis, rindu, berhasil mencari kebenaran. Apakah pernah dalam kehidupan Anda menangis gembira, mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidayah dari Allah, diselamatkan, merasa diselamatkan dari azab Allah, dari neraka, dari kegelapan menuju petunjuk? Seperti keadaan seorang yang dahulunya kebingungan dalam kehidupan ini, tidak mengetahui arah di mana dia berjalan, meninggalkan perintah agama, berenam dalam kemaksiatan. Kemudian Allah membukakan jalan baginya, hidayah dia. Kemudian dia sadar, ya Allah, ternyata kebenaran adalah seperti ini. Lalu dia merenung, menangis, menyesali diri. Kegembiraan, tangisan kegembiraan, tentunya yaitu tangisan yang air matanya dingin. Ya. Kita lihat di sini. Maka dia berharap, yaitu Salman Al-Farisi berharap negeri yang dia tinggal bersama orang Yahudi adalah negeri Arab. Wa ra'aitu an-nahl wa rajatu an takuna al-balad alladhi wasafa li sahibi wa lam yahiqqa li fi nafsi fa bainama ana indahu qadima alayhi ibnu ammin lahu min al-Madinah min Bani Quraidah fabta'ani minhu wahtamalani ilal Madinah. Maka suatu ketika belum tahu, ya, Salman ini apakah ini negeri yang ada Nabi tersebut yang ditujukan oleh yaitu pendeta. Dia melihat banyak kurma. Maka tatkala dia bekerja bersama orang Yahudi tersebut sebagai budak, datang anak paman dari majikan daripada Salman Al-Farisi dari kota Madinah, dari Bani Quraidah, dari kota Madinah.
Lalu dia membeli budak tersebut dari pamannya, lalu membawa ke kota Madinah. Jadi bersama Salman Al-Farisi dibawa oleh Ibnu Am, anak dari paman atau majikannya tersebut, ke kota Madinah. Wallahi ma huwa illa an ra'aituha fa araftuha bi sifati. Maka tatkala dalam perjalanan dari majikan yang sebelumnya ke rumah ke kota Madinah Bani Quraidah, maka di jalanan itu dia melihat sifat-sifat yang digambarkan oleh pendeta. Tanahnya atau bebatuannya hitam, banyak pohon kurma. Dia yakin bahwasanya itulah negeri yang ditunjuk oleh pendeta tersebut, bahwasanya negeri itu akan muncul seorang nabi. Maka kalau kita lihat dari surat ini, ternyata di antara sifat-sifat nabi adalah diutus oleh Allah, dimunculkan di kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, negeri yang banyak pohon kurma. Fa aqamtu biha wa ba'atha Allahu rasulahu fa aqama bi Makkah ma aqama al-asma'u lahu bi dzikrin ma ana bihi min syughli rikhi. Maka tinggallah sahabat Salman ini menjadi seorang budak, dan Allah mengutus Rasulnya di kota Mekah, dan sahabat Salman belum atau tidak mendengar adanya seorang Rasul yang diutus di kota Mekah, tidak mendengar. Maka dia terus bekerja, tidak mendengarkan berita-berita adanya seorang yang mengaku atau mendakwahkan Nabi. Ini dia terbenam dalam pekerjaan sebagai budak. Tsumma hajara ila Madinah. Lalu dia pun hijrah ke kota Madinah. Itu Rasulullah SAW. Wallahi inni lafi ra'si alqin li sayyidi a'malu fihi ba'dal amal. Maka tatkala atau saat dia mendengar bahwasanya datang Nabi itu, tatkala posisi Salman Al-Farisi sedang naik pohon kurma, bekerja dalam yaitu kerjaan yang dia diperintahkan. Wa sayyidi jalis, dan majikannya saat itu duduk. Salman di atas pohon kurma. Id aqbala ibnu ammin lahu hatta waqafa alaihi faqala fulan qatalallahu bani qailah wallahi innahum al'an la mujtami'una biquba ala rajulin qadima alaihi min Makkah al-yawm yaz'amuna annahu nabiy. Maka dia mendengar perbincangan antara majikannya dengan keluarganya, bahwasanya memaki orang atau memaki bangsa Arab, karena mereka telah bertemu atau mereka bertemu di Kuba, berkumpul di Kuba, bergerombol, mereka yaitu mendatangi seorang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Jadi sahabat Salman Al-Farisi itu berada di atas pohon, mendengar percakapan majikannya dengan saudaranya, bahasanya ada seorang di Kuba yang mengaku nabi sedang ditemui oleh orang-orang atau bangsa Arab. Qal falamma sami'tuha akhadhanil urwa. Maka tatkala dia mendengar berita itu, dia gemetar, memegang gemetar. Hatta dhanantu sa'asqutu ala sayyidi, sampai aku yaitu khawatir bahwasanya aku akan jatuh dari atas pohon kurma menimpa yaitu majikannya. Qal fa nazaltu 'anil nakhla. Maka dengan gemetar sahabat Salman Al-Farisi turun dari pohon. Wa ja'altu aqul li bani ammihi dzalika, madza taqul madza taqul. Maka sahabat Salman Al-Farisi pun ikut yaitu turun mendatangi yaitu orang Yahudi tersebut, mengatakan, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Yaitu apa kamu mengatakan ada nabi, ada orang yang mengaku nabi? Ikut pembicaraan majikannya. Wa ghadiba sayyidi. Maka majikan Salman pun marah. Walakamani lakmat syadidah, maka ditempelin dengan tempelan yang sangat keras sahabat Salman Al-Farisi ini. Thumma qala ma laka wa li hadha. Lalu dia mengatakan kepada Salman, ada apa engkau? Kenapa kau ikut-ikutan?
Aqbil ala amalik, teruskan bekerja. Ya. Aqbil ala amalik. Qultu la syai', tidak mengapa. Innama aradtu an atasbitahu. Astasbitahu. Aku ingin mencari kebenarannya, kata sahabat Salman. Amma qala, tentang apa yang dia katakan tadi. Wa qad kana 'indi syai'un. Kemudian dalam hadis yang panjang ini, wa qad kana 'indi syai'un qad jama'tuhu. Dan aku saat itu membawa kurma, telah mengumpulkan kurma. Falamma amsaitu akhadtuhu thumma dhahabtu bihi ila Rasulullah sallallahu wa huwa bi Quba. Maka tatkala setelah senja, maghrib sore, aku menemui Rasulullah SAW saat itu beliau di Quba. Ya. Fadakhaltu alaihi. Jadi seolah-olah kita ya, tatkala kita mengunjungi Masjid Nabawi, mengunjungi Masjid Quba, kita gambarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah di tempat ini didatangi oleh Salman Al-Farisi. Kemudian apa yang terjadi di situ? Faqultu alaihi, faqultu lahu, innahu qad balaghani annaka rajulun salih. Salman pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar engkau seorang yang saleh. Wa ma'aka ashabun laka ghuraba'u dzawu haja. Dan engkau di sini orang bersama teman-temanmu, engkau orang yang asing, bukan penduduk negeri ini. Wa hadza syai'un kana 'indi lis-shadaqah. Ini kurma, sedikit kurma untuk sedekah atau sedekah dari kami. Fa ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum. Aku lihat engkau atau kalian lebih berhak sedekah, diberi sedekah daripada yang lain. Qal faqarrabtuhu ilaihi. Lalu aku dekatkan sedekah itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi kulu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, makanlah. Wa amsaka yadahu falam ya'kul. Namun Rasulullah tidak memegangnya, tidak mengambilnya. Qal faqultu fi nafsi hadi wahidah. Nah, melihat Rasulullah tidak makan sedekah, Salman pun bergumam, ini benar, yaitu sifat pertama, tidak makan sedekah. Hadi wahidah. Thumma saraftu anhu wa jama'tu syai'an. Lalu aku pun pulang, aku kumpulkan, yaitu makan makanan. Wa tahawwala Rasulullah SAW ila Madinah. Rasulullah SAW pun pindah ke kota Madinah. Thumma ji'tuhu bihi. Lalu Rasulullah datang ke, yaitu Rasulullah Salman Al-Farisi pun pergi ke Madinah, sekitar jarak antara Kuba sama Masjid Nabawi dekat sekali. Ya. Fakultu inni ra'aituka la ta'kul sadaqah. Datangi Rasulullah SAW di Madinah. Aku melihat engkau tidak makan sedekah. Wa hadhi hadiyatun akramtuka biha. Ini ada hadiah untuk engkau. Ini bukan sedekah, ini hadiah. Aku memuliakanmu dengan sedekah ini. Dengan hadiah ini. Fa'akala Rasulullah SAW minha wa amara ashabahu fa'akalu. Maka hadiah itu pun diambil Rasulullah, dimakan dan diberikan juga kepada para sahabatnya, mereka makan bersama ma'a Rasulullah SAW. Faqultu fi nafsi, maka sahabat Salman pun mengatakan, hatani thnatani. Ini dua sifat sudah terbukti bahwasanya dia tidak makan, Nabi itu tidak makan sedekah, dia makan hadiah. Yang ketiga belum dibuktikan, yaitu ada tanda nubuah. Ini yang ingin dilihat oleh Salman Al-Farisi. Thumma ji'tu Rasulullah SAW wa huwa bi Baqi' al-Gharqad. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW. Berikutnya saat itu Rasulullah yaitu pemakaman Baqi' al-Gharqad, yaitu di samping Masjid Nabawi ada kuburan, tempat kuburan Baqi' al-Gharqad. Waqad tabi'a jinazah min ashabihi. Rasulullah SAW itu lagi mengantarkan jenazah sahabatnya meninggal. Alaihi syamlatani lahu wa huwa jalisun fi ashabihi fasalamtu alaihi. Maka saat itu beliau duduk bersama sahabatnya. Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum. Thumma stadartu anduru ila dhahri. Lalu
tatkala sahabat Salman ini berada di depan mengucapkan salam, maka sahabat Salman pun berputar ke belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ara al-khatam alladhi wasafa li sahib, apakah aku bisa melihat tanda stempel di punggung Nabi seperti yang diceritakan oleh pendeta yang memberitakan hal ini. Falamma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istadabartuhu. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat gerak-gerik Salman ini yang ingin melihat stempelnya, maka arafa anni astathbitu fi syai'in wusifali. Rasulullah tahu, oh ini Salman ingin mencari sesuatu, mengetahui yaitu kebenaran yang dia dengar. Ya. Karena di pertama kali bertemu, Salman mengatakan memberikan sedekah. Dan di antara sifat Nabi tidak makan sedekah, Rasulullah tidak makan. Kemudian kedua, dalam seperti Salman diajari oleh pendeta, Nabi itu tidak hanya makan hadiah, itu hadiah dimakan. Kedua, ketiga ada punggungnya. Maka Rasulullah SAW melihat bahwasanya gerak-gerik Salman ini ingin mencari kebenaran. Maka tatkala dia berputar ke belakang, qal fa'alqa rida'ahu an dhahri, maka dia melepas selendangnya, kainnya yang ada di pundaknya. Fanadartu ilal khatam fa'araftuhu, maka tatkala dibuka selendang beliau di pundaknya, maka dilihat oleh Salman ada stempel kenabian yang diberitakan oleh pendeta yang baik tersebut. Fan kababtu alaihi uqabbiluhu wa abik, maka dipeluk oleh Salman sambil menangis haru. Faqala li Rasulullah SAW tahawwal, dipeluk dari belakang oleh sahabat Salman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis karena dia mendapatkan kebenaran, kebahagiaan yang dia cari dengan susah payah. Dia harus meninggalkan orang tuanya, dia harus meninggalkan keluarganya, dia harus tertimpa kesengsaraan menjadi seorang budak, dipekerjakan oleh orang Yahudi. Namun itu tidak menghalangi dia untuk mencari kebenaran. Maka carilah kebenaran, wahai saudaraku. Bagaimanapun Anda keadaannya, Allah memberi petunjuk kepada kita. Allah akan memberi jalan kepada kita. Sebenarnya kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Carilah kejelasan. Jika Anda mendapati dakwah tauhid yang mengajarkan tauhid, Anda ragu-ragu misalnya, apakah dakwah tauhid ini dakwah yang benar? Apakah ini dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan masalah ummah? Adakah orang-orang yang berjihad ini menakutkan? Orang-orang yang bercadar, yang mengaji dengan dakwah tauhid ini menakutkan? Anda cari kebenaran. Apa benar? Sambil mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Salman Al-Farisi pun menangis. Lalu diperintahkan untuk ke depan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Tahawwal, pindahlah ke depan." Fatahawaltu faqasastu alaihi hadithi kama haddastuka ya Ibn Abbas. Qala fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yasma' dzalika ashabuhu. Maka tatkala di depan sahabat Salman Al-Farisi pun menceritakan kepada Rasulullah SAW peristiwa dia, maka Rasulullah kagum dengan cerita dari Salman Al-Farisi dan diperintahkan oleh Rasulullah sahabat Salman ini agar menceritakan kisahnya ini kepada sahabat-sahabatnya. Thumma syaghala Salman ar-riqqu hatta fatahu ma'a Rasulullah SAW Badrun wa Uhud. Sahabat Salman Al-Farisi tetap dalam keadaan menjadi seorang budak, jadi seorang Yahudi, sampai dia tidak ikut perang Badar dan perang Uhud. Thumma qala li Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat Salman, "Katib ya Salman, buatlah perjanjian engkau dengan majikanmu, wahai Salman, agar engkau seorang budak, dan majikanmu, engkau berjanji dengan majikanmu untuk melakukan sesuatu agar jika sesuatu itu berhasil, maka engkau bebas dari perbudakan." Fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin uhyiha. Maka tatkala sahabat Salman mendapatkan perintah Rasulullah, maka dia pun melakukan mukatabah, melakukan perjanjian dengan yaitu majikannya, ya. Jadi dia mendengarkan
yaitu dari majikannya tadi, awal kali adalah ada nabi yang mengaku ada seorang yang mengaku nabi sedang di Kuba. Ternyata benar sifat-sifat, ya. Kemudian fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin uhiha, maka berjanjilah sahabat Salman Al-Farisi dengan majikannya, yaitu menghidupkan atau menanam dan tidak mati sejumlah yaitu pohon kurma, ya. Jadi 300 pohon kurma harus hidup. Perjanjiannya dia bisa yaitu keluar dari perbudakan. 300 pohon kurma, ya. Banyak, ya. Kemudian fakatabtu sahibi ala 300 nakhlatin uhiha lahu bil fakiri wa bi arba'ina uqiyatan, dengan juga dengan sejumlah harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'inu akhakum, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tolonglah Salman, saudara kalian ini. Fa'anuni bin nakhli, maka mereka pun para sahabat Nabi menolong sahabat Salman. Ar-rajulu bi 30 wadiyah, maka masing-masing atau seorang laki-laki membawa 30 bibit kurma. Warajul bi 20, ada yang membawa 20. Warajul bi 15, ada yang membawa 15. Warajul bi 10, ada yang membawa 10. Ini sesuai dengan kemampuannya. Yani ar-rajul bi qadri ma indahu hatta ijtama lahu 300 wadiyah. Hampir terkumpul 300 bibit kurma. Faqala Rasulullah SAW, idhab ya Salman fafakkir laha. Wahai Salman, bawalah bibit-bibit ini, tanamlah. Fa idza faraqta fa'tini akunu ana adauha biyadi. Maka sahabat Salman pun menanam, dibantu oleh para sahabat Rasulullah SAW. Fa faqartu laha, dibuatlah yaitu seperti parit-parit, ya, untuk dibuat tanaman kurma, bibit kurma. Wa'ani ashabi, para sahabat Rasulullah SAW pun menolong juga. Hatta idza faraktu minha ji'tuhu wa akhbartuhu wa kharaja Rasulullah ma'i ilaiha faja'alna nuqarribu lahu alwadiya wa yad'u Rasulullah SAW biyadihi. Maka setelah selesai ditanam, maka dipanggillah Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun datang. Kemudian Rasul meletakkan yaitu di atas tangan, meletakkan tangan beliau, ya. Walladhi nafsu Salman biyadihi ma matat minha wadiyya wahida. Maka setelah bibit-bibit itu dikumpulkan, diletakkan di atas tangan Rasulullah SAW, maka tidak ada yang mati bibit-bibit tersebut. Fa adaitun nakhl, maka berhasillah sahabat Salman menanam pohon kurma. Wa baqi alayhil mal, tinggallah harta, tinggallah uang, sejumlah uang yang juga harus diserahkan kepada majikan Salman Al-Farisi agar Salman terbebas dari perbudakan. Fa utiya Rasulullah SAW bimisli baydatil dajaja min dhahabin min ba'dil maghazi, dan Rasulullah SAW memberikan emas, ya, emas sebesar, ya, telur, yaitu pada ayam, ya. Faqala ma fa'ala al-farisul mukatab, ya. Qal fa du'itu lahu, maka Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana keadaan Salman Al-Farisi sekarang? Dan Rasulullah itu membawa yaitu emas, ya, ingin diberikan kepada Salman. Maka sahabat-sahabat pun mengerti. Dipanggillah sahabat Salman Al-Farisi. Fadu'itu lahu faqala khudh hadhihi fa'addi biha ma'alaika ya Salman. Ambillah emas ini, bayarlah yaitu sisa daripada yaitu perjanjianmu, harus melunasi pohon kurma atau pohon kurma dengan sejumlah harta uang. Faqultu wa aina taqa'u hadhihi ya Rasulullah mimma alayya? Qala khudha fa inna Allaha sayu'addi biha anka. Qala fa khadha fa wazantu lahum minha walladhi nafsu Salman biyadihi 40 uqiyah. Ternyata sahabat Salman ragu-ragu, apakah bagaimana ini, apa cukup? Maka ditimbang, maka diukurlah harta itu, maka sesuai dengan permintaan orang-orang Yahudi tersebut. Fa awfaituhum haqqahum wa ataqtu fa syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khandaq thumma lam yafutni ma'ahu masyahad. Maka setelah dibayarlah kepada orang yang disebut, maka sahabat Salman pun terbebas dari perbudakan. Lalu dia pun setelah itu ikut serta dalam perang Khandaq,
dan perang-perang yang lainnya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Ikhwan fillah, ini hadis yang panjang tentang sahabat Salman Al-Farisi, menceritakan bagaimana perjalanan sahabat Salman mencari kebenaran. Maka marilah kita berusaha terus, mohon kepada Allah kekuatan agar kita dimampukan untuk mencari al-haq, dan setelah kita mendapatkannya kita pegang teguh. Kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan demikianlah, insyaallah kita akan bertemu lagi pada pekan depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.